Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Semoga kita semua saat ini dan seterusnya selalu diberikan barokah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saya ini tadi kan pulang dari ladang karena saya memang dari sawah gitu kan, saya punya sawah juga untuk nanam ya cabai gitu kan. Begitu melihat berita ini muncul di internet ini beritanya, pasca pelajar SMK di Purwakarta pesta miras, Forkopim Bojong undang pemilik villa dan kontrakan. Jadi saya tidak akan menyebutkan pemberitaannya ya, itu adalah judulnya. Jadi intinya singkatnya, ada anak-anak pelajar SMK dalam merayakan kelulusannya dia masuk atau sewa ya villa. Terus di situ pesta miras. Nah, diketahuilah oleh pejabat-pejabat setempat, kan? Kemudian hal itu kan diketahui, maka ini mengundang pemilik villanya. Jadi kalau kemarin dalam kasus yang di Cirebon bahwa ada yang tidak percaya gitu kan, gimana itu yang orang tidak punya mimpin geng motor gitu, beli bensin dari mana, mau makan, itu kayaknya ya pendapat boleh-boleh saja, dan saya juga berpendapat kayaknya nggak pas itu kalau menurut saya kan. Jadi orang yang menjadi geng, pimpinan geng itu bukan karena latar belakang keluarganya kaya, pasti kaya, bukan ya. Dan yang berbicara geng itu nggak selalu besar gitu kan, kadang cuma 7 orang, 10 orang, sudah saya sampaikan di video saya sebelumnya. Kadang untuk eksistensinya ini wilayah saya, yo coret-coret di jembatan, di pintu-pintu toko gitu kan. Itu kan sesama geng, oh ini dia nulis di sini berarti wilayahnya gitu ya. Jadi seperti kayak guguk gitu loh, kalau menandain wilayahnya, atau macan itu kan pakai dia kencing di situ, crik, nah itu kan, itu posisi, oh ini wilayah saya. Nah, masih hampir seperti itu. Dan itu tidak harus orang kaya, pemirsa SHMK. Beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kulon Progo juga orang-orang biasa. Malah, mohon maaf ya, malah orang-orang keluarganya di bawah ini, banyak, malah lebih banyak yang di bawah ini lah, ya sederhana. Saya mau ngomong miskin kok nggak enak gitu. Sederhana, banyak itu. Jadi jangan sebagai patokan. Kemudian ini menurut saya tepat sekali, karena salah satu kegiatan atau kegiatan ini begitu mengundang pemilik villa, pemilik kontrakan yang ada di daerah itu adalah sama saja langsung membunuh bibit-bibit geng itu loh. Jadi sebelum marak, sumbernya ditumpas dulu biar tidak terjadi lebih besar. Tentunya ini adalah membutuhkan kerjasama semua pihak, ya pejabatnya, ya masyarakatnya, ya pemilik villa. Pemilik villa itu ya memang tujuannya profit gitu ya. Kalau bahasa Jawa ya ngono ya ngono, tapi ya ojo ngono gitu ya. Seperti itu, tapi ya jangan sampai lah seperti itu, masih anak-anak diizinkan atau begitu kan, itu anak-anak. Namun demikian ini membuka tabir bahwa bukan betapa ya, tapi memang cukup sulit ya untuk memberikan pemahaman. Sekarang kan ada berapa ini, saya baca di berita ada sekitar 28 atau berapa anak gitu kan, yang melakukan pesta miras itu kan masih anak-anak sekolah. Pertanyaannya, coba silakan dicek aja orang tuanya seperti apa. Jadi kalau seperti ini memang harus ditindaklanjuti. Yang bagus itu menurut saya adalah sampai dengan orang tuanya diketahui, sampai orang tuanya tahu gitu. Jadi tidak hanya
pemilik villa, pemilik kontrakan, gitu kan. Dan itu juga ada ini dibaca ada kekecewaan dari Bapak Kepala Desa itu, bahwa aturan terkait itu sudah ada, namun ya ada juga satu pemilik villa yang tidak hadir ya ini. Ya tidak hadir ini bisa mudah-mudahan karena ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan yang lebih penting lah apa gitu kan. Mudah-mudahan bukan karena lah lo ngapain ngomong gitu kan. Bukan berarti karena yang meremehkan gitu, menganggap ini tidak penting. Namun ini dianggap oleh Pak Kepala Desa itu sebuah hambatan karena dianggap tidak responsif gitu, faktanya juga tidak hadir. Kemudian ini juga ada Pak Budiman ini, Pak Ustadz ini, wah di tengah-tengah saya lihat fotonya ini teman saya Pak Budiman. Assalamualaikum, Pak Budiman. Dan saya sangat mengapresiasi langkahnya. Dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti ya terhadap yang 28 siswa itu kalau boleh saya menyarankan, itu ditindaklanjuti walaupun sudah lulus. Ditindaklanjuti apa? Ditindaklanjuti dengan melakukan pembinaan untuk tidak mengkonsumsi miras lagi. Tidak mengkonsumsi miras lagi, lah nanti kalau jadi, dia bisa dijadikan semacam apa? Role model untuk junior-juniornya besok, jangan sampai mengikuti jejaknya yang salah, ikutilah jejaknya yang positif. Ini saya sih kalau itu posisi menyarankan. Dulu pernah dilakukan hal-hal yang seperti itu, tapi memang bukan pada saat kelulusan, namun memang di anak-anak sekolah yang di Kulon Progo itu ya anak-anak yang memang ya punya kelompok geng itu. Ada 53 anak pada waktu itu dan ada 3 tahap ya, 3 kali ya. 53 terus berapa saya lupa jumlahnya. Nah, ini kalau setiap pemerintahan mulai dari RT, RW, desa, kecamatan gitu kan, kabupaten, provinsi sampai ke sana kemudian ada perhatian yang khusus untuk kita dalam hal negara kesatuan Republik Indonesia, mempersiapkan generasi kita khususnya untuk menyambut nanti bonus demografi di 2045, saya pikir tidak ada kata terlambat. Harus ada menggalakkan lagi Karang Taruna, menggalakkan lagi sosialisasi kemudian. Dan mohon maaf kalau sosialisasi atau apa ya, sosialisasi atau penyuluhan jangan salah audien gitu loh. Contoh gini, sosialisasi bahaya narkoba misalnya kan. Nah kalau sosialisasi bahaya narkoba mestinya yang mengikuti sosialisasi itu ya orang-orang yang mengkonsumsi narkoba kan. Orang mengikuti narkoba itu disosialisasi supaya berhenti gitu loh. Supaya berhenti gitu kan. Tidak dilanjutkan kebiasaannya. Namun kan kadang ada ya sosialisasinya untuk masalah bahaya penyalahgunaan narkoba, tapi yang datang anggota Karang Taruna yang rajin-rajin, pemuda masjid yang rajin-rajin dan belum pernah mengenal narkoba. Lah ya mungkin ada pengaruhnya juga, ada manfaatnya karena jadi tahu sehingga. Tapi kan ada kemungkinan juga toh ini yang tadinya tidak tahu jadi tidak tahu malah mengkonsumsi itu kan. Tapi itu pikiran saya ini, bisa jadi pikiran saya juga salah. Karena salah arah ini kan, salah audien ini kan. Nah, harusnya kan itu pernah terlibat kasus narkoba, pernah apalah, itulah yang dikonsumsi, itulah yang diberikan sosialisasi, ini jangan dilanjutkan, bahaya, merusak ini, merusak itu, nanti jadi koplo gitu kan, seperti itu. Nah, di tengah-tengah maraknya berita-berita tentang geng motor yang di Cirebon itu, ya walaupun kejadiannya sudah 2016 ya, namun sekarang ramai lagi. Saya pikir ini bahasa saya itu tadi, inilah langkah-langkah yang untuk dapat membunuh geng gitu loh. Membunuh geng. Kemudian kalau ditanya kalau hukum, maaf Bapak, bahwa kita itu kan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kebebasan berserikat dan berkelompok. Ya kalau di kebebasan berserikat itu ya betul, boleh oleh undang-undang, tapi ya yang benar gitu loh.
Bukan berarti yang kemudian kayak begini kumpul-kumpul berserikat kan kumpul-kumpulnya itu mabuk, bukan berarti kumpul-kumpulnya itu kemudian jadi geng motor melakukan penganiayaan, pembegalan, perampasan, perusakan, bahkan sampai mengakibatkan nyawa melayang. Ya nggak boleh kalau seperti itu. Hukum kita nggak seperti itu, walaupun bebas juga nggak boleh sebebas liar gitu ya, bebas itu kayak di hutan belantara yang nggak ada penghuninya aja bebas, ya nggak boleh dibenturkan seperti itu. Nah, saya pikir ini mungkin ya ini karena lagi rame, kemudian saya baca kejadian yang di Purwakarta ini, maka saya menyebutkan dalam video saya ini yang Purwakarta. Saya pikir juga mungkin ada gitu ya daerah-daerah lain ya, semacam Kulon Progo itu dulu pernah melakukan, saya tahu persis kalau itu. Kemudian mungkin daerah-daerah lain, mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan karena memang belum baca beritanya kan. Namun langkah-langkah bahwa geng itu mulai dari yang kecil, kelompok kecil itu memang harus dibina betul, jangan sampai lagi. Nah, ini tidak hanya Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Kapolres, Pak Dandim, enggak cukup, enggak mampu beliau-beliau itu. Kalau hanya diserahkan ke sekolah, enggak, harus semuanya. Masyarakatnya, kita semua harus perhatian. Oh ya, ini kok ada yang begini-begini, tolong disampaikan. Sejak kecil bagaimana gitu kan, diatasi lagi gitu kan, maksudnya sejak kecil itu sudah langsung diatasi gitu kan, sehingga tidak terlanjur besar. Kalau berbicara anak-anak itu kadang menjengkelkan, jujur saja iyalah, nggak usah kemana-mana kan, kita waktu anak-anak itu juga kadang menjengkelkan juga kan, tingkah lakunya itu waduh. Tapi kalau sampai jadi geng kemudian liar dan sebagainya, itu kan kita kalau berpikir kepada yang kecil itu dirinya sendiri, itu dia nanti masa depannya seperti apa gitu kan. Kemudian keluarganya juga seperti apa. Kemudian kalau melebar lagi ya kan. Negara ini mau jadi apa kalau generasinya seperti itu kan. Ya, tapi kan nggak banyak Pak, ya nggak banyak aja merepotkan, apalagi sampai banyak gitu kan. 8 orang aja bikin gempar se-Indonesia ya. Apalagi sampai jumlahnya ribuan pada nakal bareng-bareng gitu, atau bunuh orang bareng-bareng, waduh kan lebih kacau lagi kan. Nah, jadi terkait ini saya mengapresiasi dan saya salut lah, acung jempol 2. Apalagi itu tadi ada teman Budiman, ada teman saya. Ya memang harus terus-menerus, tidak bisa hanya sekali 2 kali, juga harus terus-menerus rutin, karena yang namanya orang melakukan pembinaan, mencegah itu kan. Dan supaya pejabat-pejabat atau supaya negara ini enteng gitu ya bagi saya, menurut saya, ya mari kita dari rumah, anaknya gimana. Kemudian, tapi anak saya kalau di rumah itu baik kok Pak, pasti kayak gitu. Pak, dari sekian ribu anak yang kena kasus itu, kalau ditanya orang tua kalau di rumah itu baik, ya namanya orang tuanya ya wajar gitu kan. Tapi kok kayak begini dah, itu malah aduh. Ya gimana ya, namanya orang tuanya ya, mau nggak baik juga kadang diomongin baik gitu kan. ya susah kalau ngomong nggak baik kan, yang namanya anaknya sendiri. Tapi saya pikir kita perlu objektif gitu ya untuk menyikapi ini. Kalau memang ada lembaga-lembaga konseling, saya pikir banyak di mana-mana, di setiap kabupaten saya pikir ada itu, sehingga bisa dimanfaatkan. Mungkin ini kayak omong-omongan ya, tidak ada ini ya, namun itu tadi sekali lagi salut. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat di Purwakarta, Jawa Barat ini bisa ditiru oleh pejabat-pejabat di daerah lain untuk menumpas, untuk membunuh bibit-bibit geng gitu. Kalau diterus-teruskan ya gengnya kayak gitu, dari kecil mabuk-mabuk, nanti giliran ini, ini ada yang musuh sana karena udah mabuk, ngejar ke sana, berkelahi terus, akhirnya karena banyak temennya berani, akhirnya pukul-pukulan kurang mantap, pakai pentungan, naik lagi pakai airsoft gun, seperti itu.
akan meningkat, toleransinya meningkat. Nah ini kalau sudah dari kecil, baru kecil, masih kecil, kemudian sudah ditindaklanjuti seperti ini, mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi yang lain, bagi wilayah-wilayah yang lain. Andaikan ada wilayah-wilayah yang lain itu juga melakukan, saya pikir perlu ya diberitakan itu ya, bisa pakai YouTube atau mungkin rekan-rekan dari wartawan untuk memberitakan agar diketahui oleh banyak pihak. Jangan kemudian kalau sudah terjadi, kemudian baru bingung saling menyalahkan. Ya saya pikir kalau hanya saling menyalahkan saja, kemudian saya juga kadang berpikir juga ini sebetulnya orang SDM-nya seperti apa kok ngomongnya begini itu kalau di media sosial itu aneh bener nih ngomongnya kayak begini. Apakah memang dari dia sendiri atau memang ada pihak-pihak yang nyetir itu ya, kamu ngomongnya begini gitu kan. Makanya Kak, ini orang berpikir negara ini, dia mikirin negara kita enggak gitu loh. Saya yang orang kecil di kampung belum Progo di gunung kayak gini aja masih walaupun berharap itu ya, walaupun sebutir pasir itu ingin ambil gitu ya. Saya orang gunung ya. Salut sekali lagi untuk pejabat-pejabat, bapak-bapak, ibu-ibu pejabat di kota Purwakarta, Jawa Barat. Mudah-mudahan penyelesaian-penyelesaian yang semacam itu bisa ditindaklanjuti ke seluruh pihak sekolah, wali-wali murid, kemudian dilakukan pembinaan kepada yang 28 anak ini dan kemudian dijadikan role model untuk disebar. Jangan sampai besok kalau kelulusan atau kegiatan apapun belajar, jangan minum minuman keras, karena itu juga pasti akan merugikan. Dan kepada wali murid itu juga harus paham, kita semua termasuk saya juga harus lebih waspada, lebih ketat, bukan melarang yang jangan sampai tunggu anaknya dikurung terus di dalam rumah, stres ya, nggak boleh seperti itu. Ya harus lebih ketat pengawasan, saya pikir paham lah bagaimana caranya yang paling tepat untuk anak-anak. Sekali lagi salut untuk pejabat-pejabat Bapak Ibu di Purwakarta yang sudah membunuh bibit-bibit geng, yaitu anak-anak yang memang berawal dari miras-miras itu untuk nanti akhirnya bisa besar dan jadi geng dan sudah bisa tidak terkendali. Kalau ini mudah-mudahan terkendali dan kita seluruhnya di kota-kota di Indonesia aman, tidak ada geng-geng lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah ucap, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton seluruh video SHMH dan salam SHMH Zina Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.